Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari New Zealand yang berjudul Ghost Bride. Hayo kita mulai. Seorang pria bernama Jason dipanggil maknya sembahyang untuk ayahnya yang sudah meninggal. Dalam kesempatan itu juga, maknya berkata kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi, dan sebelum itu dia ingin melihat Jason mapan, juga ingin menjodohkan dia dengan seorang gadis. Apa? Hari gini masih pakai jodoh-jodohan? Proteslah si Jason. Tapi maknya nggak mau tahu, intinya harus tetap harus. Usut punya usut, ternyata si Jason ini sudah punya pacar yang bernama Sky. Aduh, si emak suka nggak ngertiin deh ya. Malamnya Jason dan maknya pergi ke rumah seorang mak comblang yang dipanggil Nyonya Yin. Di sana dia memperlihatkan foto-foto gadis yang akan dikenalkan. Gadis itu bernama Mei Ling yang lahir di daerah yang sama dengan mendiang ayah Jason. Jason sendiri hanya menanggapi seadanya. Tiba-tiba dia melihat keluar rumah dan ada seorang gadis berpakaian putih berdiri di luar. Reaksi Bu Yin juga aneh, seperti menyembunyikan sesuatu dan dengan segera menyuruh karyawannya untuk menyelesaikan proses perjodohan. Saat Jason merokok di luar, lagi-lagi dia melihat gadis itu berjalan lewat. Besoknya di kantor, Jason melihat seorang perempuan di dekat mobilnya. Dia berjalan keluar dan di mobilnya terselip secarik kertas ala-ala macam surat cinta, tapi kata-katanya rada aneh. Tertanda yang menulis itu adalah Mei Ling. Setelah mendapatkan kertas aneh itu, Jason merasa pusing dan mimisan. Gadis yang berpakaian putih itu terlihat di cermin yang posisinya berdiri di belakang Jason, dan dia pun pingsan. Setelah itu dia ke rumah Nyonya Yin dan berkata ingin bertemu dengan calonnya Mei Ling. Yin mempersilahkan dia masuk dan berkata Mei Ling akan segera hadir. Yin pun menyuguhkan minuman yang sudah dicampur sesuatu dan meminta Jason untuk menunggu karena dia akan memanggil Mei Ling. Setelah minum minuman itu, Jason mulai merasa pusing. Yin datang lagi dan membawanya untuk bertemu dengan calon pengantinnya. Di sana, dia melihat seorang gadis yang memainkan alat musik tradisional berpakaian merah. Sebuah pertemuan aneh di mana Yin berkata, di mana cinta tumbuh itu baik dari dalam. Untuk cinta yang hidup bisa mati, untuk cinta yang mati bisa pulih. Biarkanlah cinta di dalam mimpi menjadi nyata atau tidak. Setelah itu Jason tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan yang terdapat mayat dengan baju kuno. Yin berkata ketika seorang pria muda meninggal, keluarganya akan mendampingi untuk menghabiskan kekekalan dengannya. Keluarga adalah segalanya. Tidak menikah maka tidak punya keluarga. Hidup atau mati, pernikahan adalah penting. Adalah sebuah kutukan bagi perempuan jika dia meninggal sebelum menikah. She belongs to no one and to no place. Her ghost wanders, searching for a partner. Setelah itu Jason berjalan ke tempat lain dan menemukan karyawan Yin yang sedang mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Di sana ada mayat seorang perempuan yang memakai baju pengantin. Sewaktu Jason ingin membuka penutup kain mayat itu, ada suara wanita yang berkata, "Miss Jason." Karyawan itu tertawa terbahak-bahak dan semuanya buyar. Ternyata dari tadi dia tertidur dan mimpi. Setelah sadar, Yin tetap mendorongnya untuk bertemu dengan Mei Ling. Mei Ling hanya diam dan menatapnya waktu diajak ngobrol. Dia lalu menuangkan secangkir minuman. Setelah minum, Mei Ling membuka sepatu Jason dan memijit kakinya. Mei Ling seakan berkomunikasi dengannya memakai bahasa tubuh dan meyakinkan bahwa dia adalah calon pilihan yang tepat untuk dijadikan istri. Layanan bintang 5 gitu. Jason pun terpikat dan sesuatu mungkin telah terjadi di antara mereka. Terus bagaimana dengan Sky? Tetap disikat. Mereka masih merayakan hari jadi 1 tahunan. Sejatinya laki begitu, seorang perempuan juga bisa merasakan sesuatu yang disembunyikan darinya. Sky bertanya akan kecurigaannya itu. Untuk sementara Jason masih bisa mengelak dengan berkata hanya ada sedikit masalah tentang kemauannya yang berbeda dengan ibunya. Tak berapa lama ada telepon masuk ke ponsel Jason dari ibunya yang menyuruhnya pulang. Sky berkata ingin ikut bertemu ibunya. Walaupun awalnya Jason merasa itu bukan sebuah ide yang bagus saat ini, tapi Sky terus memaksa. Akhirnya mereka pun pulang untuk bertemu dengan maknya. Awal pertemuan Jason memperkenalkan mereka berdua. Karena beda budaya, Sky memanggil maknya dengan menyebut namanya saja. Lah, yang kayak gini sudah pasti dicoret dari daftar mantu. Gak sopan.
Wajah ibunya langsung berubah dan mengatakan ingin berbicara dengan Jason secara pribadi. Mendengar itu, Sky pun berjalan keluar. Ibunya menanyakan maksudnya apa membawa perempuan itu ke rumah sedangkan mereka sudah ada kesepakatan. Jadi intinya, ibunya menginginkan Jason menikah dengan gadis lokal hanya untuk mempertahankan tradisi turun-temurun. Setelah itu, Sky pun dibawa pergi dari rumah dan Jason mencoba menenangkannya. Ada seseorang yang lewat yang terlihat dari kaca spion. Sky meminta Jason untuk memeriksa keluar dengan nada sedikit memaksa. Jason yang berjalan keluar bukannya memeriksa malah buang air. Setelah dia berbalik, dia kaget karena sekilas seperti melihat Mei Ling. Dengan segera dia kembali ke mobil dan terlihat sangat gugup. Besoknya, di saat Jason di kantor, ibunya menelpon dan mengabarkan seperti ada seseorang di rumah mereka. Jason menganggap itu mungkin hanya efek obat yang membuat maknya halu. Maknya sangat yakin apa yang didengarkannya itu nyata dan memintanya untuk segera pulang. Satu sisi bosnya sudah teriak-teriak di luar soal kerjaan. Satu sisinya lagi maknya suruh pulang. Tapi akhirnya dia memilih maknya. Setelah Jason pergi, atasannya melihat ada seorang gadis berbaju merah di ruangannya. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada pamannya yang bernama Jimmy yang menemani ibunya. Dengan santainya ibunya berkata sedang membicarakan tentang pernikahannya. Ibunya memberikan cincin pertunangan turun-temurun dan meminta Jason untuk memberikannya kepada Mei Ling. Malamnya di saat Jason makan malam bersama Sky, Mei Ling si hantu bucin itu tampak mengintai dari pojokan. Sky yang sedang di kamar kecil kaget melihat penampakan Mei Ling yang sedang berdiri diam dan menatapnya tajam. Sky pun berteriak dan mengatakan dia melihat sesuatu. Dalam kesempatan itu, Jason malah memberikan cincin maknya ke Sky dan melamarnya. Nah, ini juga nih cari gara-gara namanya. Tunggu sampai mama tahu ya. Besoknya mereka tampak berlibur ke sebuah villa dan Sky masih membahas tentang gadis yang dilihat kemarin di kamar kecil. Jason memilih untuk tidak membahas hal itu karena memang tidak ada yang bisa dibahas dari sesosok hantu atau sejenisnya. Malamnya, entah apa yang dilakukan oleh hantu bucin itu. Dia mengapung tak bergerak di kolam renang. Sewaktu Jason pulas tidur, ada seseorang yang masuk ke dalam selimut. Jason terbangun dan kaget melihat gadis yang di sampingnya itu ternyata bukan Sky tapi Mei Ling. Tentu saja itu hanya halusinasi. Jason merasa ada yang tidak beres dan segera mengajak Sky untuk pulang ke kota. Mereka sedikit berdebat tapi akhirnya pulang juga. Di tengah berkendara, Jason menginjak rem karena melihat Mei Ling persis di depan mobilnya. Saat itu Jason mengerti bahwa Mei Ling itu tidak nyata dan melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Sky meminta Jason untuk memelankan mobilnya tapi tidak digubris sampai dia melihat Sky sekilas seperti Mei Ling. Jason semakin ketakutan setelah melihat wajah Mei Ling di jok belakang. Dia menghentikan mobilnya di saat Mei Ling mencoba mencekik Sky. Akhirnya mereka sampai di rumah Sky, tapi yang aneh itu sepatu merah yang tergeletak di lantai kamar. Jason berjalan keluar di saat Sky tertidur. Di luar sudah ada Mei Ling dengan ciri khas baju merahnya. Mei Ling memanggilnya dengan bahasa isyarat. Jason pun mendekatinya perlahan dan mencekiknya, lalu Mei Ling tewas di tempat. Sky sendiri bermimpi sedang melakukan pemotretan untuk pernikahan dan terbangun di saat mimpi melihat kakinya yang buntung. Di luar, dia menemukan Jason yang tertidur dan Mei Ling yang tergeletak. Entah beneran atau hanya ilusi, tapi Mei Ling benar-benar nyata dan menyisakan mayat doang. Walaupun begitu, Jason masih tetap menganggap Mei Ling itu hantu. Setelah itu, mereka berencana mengubur jasadnya di sebuah tempat. Sky berkata mereka baru saja melakukan hal yang mengerikan dan karena ini, selamanya mereka bertiga akan terhubung. Malamnya Mei Ling muncul di depan rumah Jason. Jimmy memanggilnya dan tiba-tiba Mei Ling sudah berdiri dekat sekali dengannya. Hantu itu tampak menaiki tangga. Jason yang berada di tempat lain tiba-tiba mempunyai perasaan tidak enak dan menelpon ke rumah tapi tidak tersambung. Dia tahu bahwa itu bertanda buruk dan segera membangunkan Sky. Mereka pun segera berkendara pulang ke rumah. Rumah dalam keadaan gelap dan Jason menemukan ibunya yang masih tertidur pulas. Setelah memastikan semua dalam keadaan baik, Sky pun berencana mandi. Mei Ling terlihat melintas dan berdiri tepat di belakangnya menggunakan sepatu high heel merah. Setelah itu, Sky menghampiri Jason dengan wig rambut panjang yang mengagetkan Jason. Dia langsung mencekik Jason sambil berkata, "Aku tahu kau menginginkanku." Sky tersadar di saat Jason berkata, "Menikahlah denganku."
Mei Ling terlihat datang ke kamar Camer dan melayaninya. Nah, ini nih mantu idaman. Tapi anehnya nih anak diajak ngomong dia hanya diam dan senyum-senyum gak nyambung. Ibu Jason melihat Jimmy yang tak sadarkan diri di kamar mandi, dan barulah dia sadar bahwa Mei Ling ini bukanlah manusia. Hantu itu seakan mengambil sesuatu di dalam badan ibu Jason dan memotongnya. Gilanya lagi, dia menyuapi Camernya makan dengan jeroan itu. Ibunya berteriak memanggil Jason. Mendengar teriakan itu, Jason segera beranjak dan menemukan ibunya dalam kondisi lemah. Ibunya berkata Mei Ling ada di sini dan meminta maaf kepada Sky. Setelah mengatakan itu, ibunya lalu meninggal. Jason kesal dan pergi ke rumah Nyonya Yin. Di sana, Yin terlihat bersama seonggok mayat yang ternyata adalah putrinya. Yin berkata pada mayat gadis itu sekarang sudah waktunya dia berkumpul dengan orang yang dicintainya. Sebelum Jason turun, Sky memberikan kalung salibnya sebagai simbol perlindungan. Jason yang mengendap-endap dipukul oleh seseorang dari belakang dan ambruk. Dia segera dibawa ke sebuah tempat dan dicokokin sesuatu sampai dia pingsan. Laki-laki tua itu mendapatkan sesuatu dari dalam tubuhnya entah apa. Sky yang menunggu di mobil tiba-tiba mendapati Mei Ling yang sudah duduk di sebelahnya. Karena takut, Sky pun turun dari mobil dan menyusul ke rumah Yin. Dia mengintip lewat sebuah jendela dan menyaksikan ritual gila di mana Jason yang entah masih hidup atau tidak disandingkan dengan mayat Mei Ling yang rencananya akan dinikahkan segera. Acara segera dimulai dengan awalnya memanggil roh Jason dan Mei Ling untuk kembali ke badan mereka. Setelah roh mereka kembali, mereka menjalankan sesi lanjutan dari ritual pernikahan. Sky diam-diam masuk dan mengacaukan acara itu. Jason kembali sadar setelah Sky menciumnya. Mereka segera pergi dan laki-laki tua itu membiarkan karena sebenarnya pernikahan itu sudah sah. Dalam perjalanan, Jason merasa sangat tidak enak badan. Sesampainya di rumah juga dia masih merasa tidak enak badan dan muntah. Besoknya Jason dan Sky melangsungkan pernikahan dan dinyatakan sah sebagai suami istri. Malamnya ada suara aneh yang mengganggu dan hantu Mei Ling tiba-tiba muncul di samping Jason. Jason lalu ambruk dan mati begitu saja. Besoknya hantu Mei Ling sudah menunggu di depan rumah dan akhirnya Jason pergi ikut dengannya. Intinya apapun itu pernikahan hantu yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan dan tamat. Hidup itu menyajikan banyak pilihan dan pilihan yang kita buat itu menentukan masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!